Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dilanjutkan mendengarkan tausiah sejenak. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membahas sirah sahabiyah, perjalanan hidup para sahabat, diambil dari kitab Rijalun Haula Rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat yang mendapatkan julukan aduun littaraf, musuhnya kehidupan mewah. Jadi dia diberikan julukan oleh sahabat-sahabat yang lain aduun littaraf, musuhnya kehidupan yang mewah. Abu Dzar Al-Ghifari nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Jadi nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, tapi dia lebih dikenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk sahabat kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Jadi ketika di awal kemunculan Islam, di awal lahirnya Islam, hanya beberapa orang saja yang masuk Islam dari kalangan laki-laki. Di antara yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari yang dia tidak berada di Mekah, dia berada di perkampungan Bani Ghifar yang kira-kira perjalanannya beberapa puluh kilometer dari Mekah. Dan Bani Ghifar ini terkenal, mereka adalah terkenal para perampok, para begal. Mereka terkenal penguasa malam. Jadi kalau ada rombongan dagang, seringkali oleh Bani Ghifar ini dirampok. Malam hari dicegah, diambil barang dagangannya, dan tidak sedikit yang kemudian terjadi pembunuhan. Dan Bani Ghifar itu terkenal dengan itu, bahwa mereka adalah satu perkampungan yang suka mencegah karavan atau rombongan dagang yang melintasi wilayah mereka. Nah, satu ketika orang-orang Bani Ghifar ramai membicarakan bahwa di Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Maka keluarlah dari perkampungan Bani Ghifar seorang laki-laki dengan menyamar, menunduk kepala
dan menutup wajahnya, dia masuk ke Mekah. Dia masuk ke Mekah dengan sembunyi-sembunyi dan dia ingin menemui seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dia berusaha ikut tawaf bersama orang-orang yang lain. Dia berusaha mencari siapa orang yang mengaku sebagai nabi. Maka diketemukanlah dia akhirnya bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah duduk sendirian, dia mendatangi dan dia mengatakan, siapa nama Anda? Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Apakah Anda yang mengaku sebagai nabi? Iya, kata dia. Maka kemudian bacakan kepadaku syair-syair Anda. Maka Nabi bilang, ini bukan syair. Ini adalah firman Allah, ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Ya sudah, bacakan kepadaku. Maka dibacakanlah beberapa ayat. Akhirnya dia mengatakan, saya dari Bani Ghifar. Terkejut Nabi. Anda dari Bani Ghifar? Iya. Karena dalam pemahaman Rasulullah SAW, bahwa Bani Ghifar ini terkenal, mereka adalah suka merampok, suka membegal, suka menghadap rombongan dagang yang lewat di perkampungan mereka. Maka Rasulullah terkejut. Anda dari Bani Ghifar? Iya. Dan saya telah mendengarkan tentang Anda, saya mencari berita tentang Anda, dan hari ini saya melihat Anda dan mendengarkan langsung ajaran-ajaran Anda. Maka saksikan. Maka kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Dar Al-Ghifar, atau namanya adalah Jundub bin Junadah, dia masuk Islam itu. Dan Rasulullah itu antara percaya dan tidak. Bagaimana mungkin orang dari Bani Ghifar yang terkenal sebagai perampok, pembegal, suka menghadang karavan, suka menghadang rombongan dagang, dia datang sendirian dengan menyamar ke Mekah dan dia masuk Islam. Maka kemudian berkata, ya Rasulullah, kenapa kita tidak dakwah terang-terangan saja? Bukankah yang Anda bawa sebuah kebenaran? Kata Nabi, belum saatnya. Belum saatnya kita diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Nabi hanya dakwah dari orang per orang saja. Maka Rasulullah menyatakan, kembalilah kau ke Bani Ghifar. Jangan kau tunjukkan keislamanmu. Tapi Jundub bin Junadah atau Abu Dar Al-Ghifari adalah orang yang tipenya revolusioner, orang yang ingin ada perubahan secara cepat, orang yang kalau kata orang lain disebut radikal, orang yang ingin segera menunjukkan siapa dirinya. Ketika dia diperintahkan untuk kembali ke Bani Ghifar dan menyembunyikan keislamannya kepada orang-orang Quraisy, dia tidak mau. Engkau akan lihat ya Rasulullah apa yang akan saya lakukan. Rasul melarang, jangan, engkau akan mengalami celaka. Yang engkau tampakkan keislamanmu. Tidak ya Rasulullah. Saya harus tampakkan kepada mereka bahwa Islam adalah agama yang benar. Benar, dia datang ke Ka'bah. Dia datang ke Ka'bah, kemudian dia berkata, ya ma'syara Quraisy, fa inni qad aslamtu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang-orang Quraisy, saya telah masuk Islam. Saya mengikuti agamanya Muhammad dan dia mengucapkan syahadat. Maka beberapa orang memukulinya, dilawan oleh dia. Beberapa orang memukul lagi, dilawan sampai akhirnya dia dikeroyok, digebukin oleh banyak orang sampai akhirnya dia terlentak. Akhirnya datanglah paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, aku sudah mencegah dia untuk tidak menampakkan keislamannya. Tapi paman Nabi yang juga termasuk miliardernya Mekah ketika itu, tapi ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam. Maka Abbas melerai mereka, hentikan, jangan kau pukuli orang. Kalian tahu, fa innahu min Bani Ghifar wa antum tujjar tamsuna ala jiwari Bani Ghifar. Kalian tahu bahwa dia dari Bani Ghifar dan kalian semua wahai Quraisy, kalian adalah pedagang di mana kalian akan melintasi wilayah Bani Ghifar. Kalau mereka bersama
mereka. Maka karena mereka tahu itu dari Bani Ghifar, mereka menghentikan pukulannya. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Dar Al-Ghifari kembali ke kaumnya dan diberikan keamanan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Maka dia mulai berdakwah pada kaumnya, pada Bani Ghifar. Tidak hanya pada kaumnya, dia pun kemudian berdakwah kepada kaum yang ada di sebelahnya, yakni Bani Aslam. Sehingga Bani Ghifar banyak yang masuk Islam, Bani Aslam pun banyak yang masuk Islam. Dan dia, Abu Dar Al-Ghifari, tipe orang yang tidak suka terhadap kekayaan. Walaupun Islam tidak melarang kita untuk jadi kaya, tapi Abu Dar yang menyenangi kesederhanaan. Sehingga Abu Dar ini nantinya ketika melihat ada sahabat yang kaya, dia kurang senang. Sampai akhirnya lambat laun dia terus berdakwah. Sesekali dia datang ke Mekah. Sampai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, karena perkembangan di Mekah selama 13 tahun tidak mengalami perkembangan yang luar biasa, akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Maka hijrahlah Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah. Tatkala sudah beberapa bulan berada di Madinah, tiba-tiba Madinah dikejutkan. Orang-orang berteriak, "Ya Rasulullah, ada rombongan besar datang menuju Madinah, dan kami khawatir mereka adalah orang-orang yang akan menyerang kita di Madinah." Maka Nabi mengatakan, "Sabarlah kalian, cobalah kalian cari tahu siapa mereka." Maka rombongan yang besar itu terdiri dari 2 kabilah, jumlah orangnya ribuan. Kemudian Nabi menyatakan, "Coba temui siapa mereka." Maka ditemuilah orang yang paling depan mengendarai kudanya. Dia adalah Abu Dar Al-Ghifari. Dia membawa rombongan dari Bani Aslam dan dari Bani Ghifar yang telah masuk Islam. Dan mereka menginginkan untuk hijrah ke Madinah. Jumlah mereka ribuan. Satu gerbong dibawa semua dari Bani Ghifar dan Bani Aslam. Maka Rasulullah kemudian tersenyum ketika bertemu lagi dengan Abu Dar Al-Ghifari. Dan Abu Dar mengatakan, "Ya Rasulullah, kami dari Bani Ghifar, jumlahnya ribuan orang. Dan kami juga dari Bani Aslam, jumlahnya ribuan orang. Dan kami menginginkan untuk tinggal berdekatan dengan Anda di Madinah." Maka kemudian diterimalah mereka. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Ghifarun ghafarallahu lahum laha. Ghifarun ghafarallahu laha." Bani Ghifar, Allah telah mengampuni kalian semua. Bani Ghifar, Allah telah mengampuni kalian. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bani Aslam, "Aslamun sallamahullah. Aslamun sallamahullah." Bani Aslam, Allah telah menyelamatkan kalian. Allah telah menyelamatkan kalian. Maka akhirnya masuklah mereka ke Madinah. Dan karena Jundub bin Junadah atau Abu Dar Al-Ghifari ini sering berdekatan dengan Rasulullah, sering bersama dan mengawal Rasulullah, dan dia salah satu dari jagoan dari Bani Ghifar, maka Rasulullah beberapa kali dia mengirimkan dia menjadi panglima atau menjadi komandan dalam beberapa ekspedisi. Sehingga dia dikenal dengan komandan yang paling tegas dan paling bisa menaklukkan beberapa wilayah. Tapi Abu Dar tidak pernah mengambil harta rampasan perang. Dia selalu bagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena dia adalah musuh bagi kehidupan yang mewah. Sampai satu ketika Rasulullah SAW memilih beberapa orang untuk dijadikan amil zakat. Jadi kalau amil zakat pada zaman Nabi, bukan tiap Ramadan saja jadi amilnya, tiap hari jadi amil mereka. Karena amil itu mereka mendapatkan 12% dari penghasilan yang mereka kumpulkan dari zakat. Dan mereka bekerja tiap hari, mengambil zakat mal, sedekah dan sebagainya. Mereka sekitar 20 atau 25 orang ditunjuk untuk mengerjakan itu. Kalau kita kan ambilnya kan musiman, kalau lagi Ramadan jadi ambil. Ntar gak ada Ramadan gak jadi ambil. Tapi kalau ini ambil zakat, dia tiap
sebagai salah satu amil zakat. Jadi minta jabatan dalam bahasa kita. Ya Rasulullah, hal tastamiluni fi zakat. Ya Rasulullah, tidakkah Anda menjadikan saya sebagai amil zakat? Maka Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah menepuk pundaknya Abu Dar Al-Ghifari. Karena Rasulullah tahu Abu Dar ini orang yang kaku, orang yang kalau A, kalau B, orang yang susah untuk dinegosiasi, orang yang kalau kata orang Jawa Abu Dar ini susah dieluk, susah untuk dibelokkan. Maka kemudian Rasulullah menyatakan, ya Abu Dar, inni araka dhaif. Wahai Abu Dar, aku melihat engkau ini ada kelemahan. Yang kelemahan itu walaupun kau keras, kau orangnya kaku, kau orangnya susah diarahkan, maksudnya untuk dibelokkan. Tapi aku tahu kau punya kelemahan, dan kelemahanmu adalah kau suka tidak tega kepada orang yang merengek-rengek. Kan suka kita gak tega pada orang tua. Padahal dia sebenarnya orang itu mampu, tapi kalau dia merengek, orang suka iba sehingga diberikanlah bantuan itu, sehingga bantuan itu tidak sampai kepada orang yang tepat. Maka Rasulullah menyatakan, ya Abu Dar, ini arakal dhaif. Wahai Abu Dar, aku melihat kau ini lemah, yakni gampang kasihan kepada orang lain. Wa innaha la'amanah, sesungguhnya jabatan yang kau minta yang menjadi amil zakat ini adalah amanah. Wa hiya khizyun wa nadama yaumal qiyamah, dan amanah ini nanti bisa menjadi kehinaan di dunia dan bisa menjadi penderitaan di akhirat. Maka jangan kau minta jabatan pada Abu Dar. Maka sejak itu Abu Dar tidak pernah punya selera terhadap jabatan apapun. Dan sejak itu Abu Dar tidak punya selera terhadap dunia apapun. Maka sifatnya kemudian menjadi kaku. Tiap ada beberapa sahabat ingin memberikan jabatan kepada dia atau ingin memberikan sesuatu, Abu Dar selalu menolak. Dan dia selalu mengatakan, ma'ahtaju ila dunyaku, saya tidak butuh dunia kalian. Wala ahtaju ila imaratikum, dan aku tidak butuh terhadap jabatan yang kalian tawarkan. Sehingga karena melihat kaku sifatnya Abu Dar, Rasulullah pernah memanggilnya, ya Abu Dar, kemarilah wahai Abu Dar. Nabi kemudian bertanya, ya wahai Abu Dar, bagaimana kalau suatu saat nanti engkau melihat ada seorang penguasa, ada seorang pejabat yang dia mengambil pajak dari rakyatnya, kemudian pajak itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Apa yang akan kau lakukan wahai Abu Dar? Maka Abu Dar cabut pedangnya, saya akan memenggal lehernya dengan pedang ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya Abu Dar, jangan seperti itu. Bersabarlah engkau menghadapi mereka wahai Abu Dar. Jangan kau tajamkan pedang itu terhadap mereka, tapi kau tegurlah mereka dengan lisan. Jadi Nabi khawatir nanti Abu Dar dikit-dikit menggal kepala orang, dikit-dikit bunuh orang, khawatir itu kan. Kenapa? Karena Nabi tahu nanti Abu Dar ini akan dihadapkan dalam kondisi yang seperti itu. Abu Dar nanti akan menemui para pejabat yang kemudian memperkaya diri sendiri. Maka Nabi bertanya itu supaya Abu Dar menahan diri. Kata Nabi, tahan pedangmu wahai Abu Dar. Bersabarlah engkau sampai kau bertemu dengan aku di surganya Allah. Tapi kau boleh menegur mereka dengan lisan. Baik ya Rasulullah, dia berjanji, saya tidak akan menebas mereka dengan pedang saya tidak akan membunuh mereka, tapi saya akan tegakkan lisan saya untuk mereka. Dan kemudian ketika Rasulullah wafat, kepemimpinan jatuh kepada Abu Bakar. Abu Bakar hidupnya sederhana. Kepemimpinan berikutnya setelah Abu Bakar 2 tahun 2 bulan memimpin, Umar kemudian diangkat setelah Abu Bakar wafat. Dan Umar memimpin selama 10 tahun, dan Umar kehidupannya sederhana. Dan para gubernur Umar juga kehidupannya sederhana. Dan orang-orang di sekitar Umar juga kehidupannya sederhana. Tapi di zaman Umar itu
Persia ditaklukkan sehingga Persia membayar upeti kepada Madinah. Persia mengirimkan barang-barang mewahnya ke Madinah. Wilayah Suria juga ditaklukkan. Wilayah-wilayah yang tadi menjadi jajahan Konstantinopel sekarang jatuh ke wilayahnya kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Sehingga kekayaan mulai banyak, sehingga Umar mulai menangis. Kata Umar, ketika kekayaan itu mulai banyak di Madinah, ditanya Umar oleh Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Apakah karena harta banyak datang begini, kemudian kau menangis? Kata Umar, "Wallahi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Demi Allah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Umar, "Wallahi, bal faqra ahsya alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha antum satalakum dunya kama usitat makana qablakum. Tapi yang aku takutkan dari kalian adalah dibentangkannya dunia untuk kalian, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha wa matanafasuha. Yang aku khawatirkan nanti kalian berebut terhadap dunia dan jabatan, kata Nabi, sebagaimana orang-orang terdahulu berebut dunia dan jabatan. Kemudian kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya, saling berebut kekuasaan dan berebut kekayaan. Karena itu maka Umar menangis. Zaman Umar masih terkondisikan dan Abu Dhar masih tenang, karena Abu Dhar melihat tidak ada sahabat-sahabat yang kemudian bermewah-mewah pada masa itu. Kemudian kepemimpinan pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Di awal-awal kepemimpinan Abu Dhar tidak banyak protes, masih aman. Tapi di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan, ketika orang-orang di luar Arab, yakni Persia, Romawi, Syam dan sebagainya, mulai mereka masuk ke kota Madinah, dan sebagian sahabat yang tadinya di Madinah mulai dijadikan gubernur di wilayah Syam, jadikan gubernur di wilayah Persia, jadikan gubernur di wilayah Bahrain, jadikan gubernur di wilayah Yaman, di wilayah Mesir. Mulai kekayaan makin lama makin berlimpah terhadap kaum muslimin, dan itu memang tidak bisa dibendung. Sebagaimana dulu zaman kita tidak ada barang mewah seperti HP. Dulu orang tidak ada melihat HP. Begitu HP muncul, di awal kemunculannya menjadi barang yang sangat mewah, sehingga yang memiliki itu adalah orang-orang kaya, dan itu tidak bisa terbendung. Makin lama makin banyak, sehingga HP kemudian menjadi milik semua orang, dan barang mewah itu kemudian milik bahkan orang di pedesaan paling pelosok pun punya HP, dan itulah dunia, tidak bisa dibendung. Tapi Abu Dhar Al-Ghifari kata, di sini dia belum bisa menerima itu. Ketika dia mulai melihat gubernur-gubernur pada masa pemerintahan Utsman bin Affan mulai kaya raya, Abu Dhar mulai beberapa orang ditegurnya. Hati-hati, Anda dulu miskin sebelum jadi gubernur, sekarang Anda kaya raya. Hati-hati, kata Abu Dhar. Bahkan ketika dia mendengar Muawiyah yang merupakan sepupunya Utsman bin Affan, dia jadi gubernur di Suriah, karena Suriah itu adalah wilayah yang kaya raya, lahan basah bahasa kita. Sehingga kemudian Muawiyah membangun istana itu, kantor gubernurnya dia bangun seperti istana. Dia bangun gedung-gedung mewah, dia bangun itu. Abu Dhar Al-Ghifari dari Madinah datang ke Suriah. Datang, kemudian dia disambut oleh beberapa orang yang mungkin dia kurang setuju dengan Muawiyah. Maka kemudian Abu Dhar tegurlah itu Muawiyah dan sebagainya. Maka benar, dia datang di istananya Muawiyah dan dia tegur, Muawiyah, bahwa kau dulu di Mekah hidup sederhana, sekarang kau hidup bermewah-mewah di Suriah. Bagaimana kau, wahai Muawiyah? Maka dia bacakan ayat, ya, Surah At-Taubah ayat 35, ayat 34 sampai ayat 35. Dibacakan, sesungguhnya orang-orang yang menumpuk hartanya, emas dan menumpuk peraknya, nanti akan disetrika di punggung
jidat dan pipinya. Maka kemudian Muawiyah mengatakan di hadapan orang banyak, sesungguhnya ayat itu diturunkan untuk Bani Israel, untuk ahli kitab, yang mereka para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, mereka telah berhidup bermewah-mewah dari umat mereka. Maka Abu Dhar berkata, tidak, ayat itu diturunkan kepada kita dan kepada mereka. Maka dia Muawiyah, tapi terus dia menegur Muawiyah terus, dan menegur orang-orang yang ada di sekitar Muawiyah yang dulunya sahabat-sahabat Nabi, yang sekarang kemudian mereka mempunyai kekayaan. Sebenarnya Islam tidak melarang kita kaya, dan ketika itu memang dunia tidak bisa dibendung bahwa mereka harus mempunyai kekayaan. Mereka sebagai pejabat publik yang kemudian ketika itu memang sudah digaji, mereka juga mendapatkan hak setiap Ramadan dan sebagainya. Sehingga kemudian Muawiyah bingung, ini Abu Dhar mau diapain? Kalau ditangkap dia sahabat saya, sahabat Nabi terkemuka. Akhirnya Muawiyah kirim surat kepada Utsman bin Affan ke Madinah bahwa Abu Dhar telah membuat kegaduhan di negeri Syam. Maka Utsman mengirimkan orang untuk menjemput dan mengirimkan surat. Abu Dhar kembali ke Madinah, maka dia kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Utsman bin Affan sang khalifah berkata, wahai Abu Dhar, sudahlah, kau jadi penasehat saya. Kau akan aku berikan rumah, fasilitas, kemudian kuda yang gemuk, kambing-kambing yang gemuk, onta-onta yang gemuk. Apa kata Abu Dhar? Inni ma'ahtaju ila dunia. Saya tidak butuh kepada dunia yang kau tawarkan. Wala ahtaju ila imarah, dan saya tidak butuh terhadap jabatan yang kau tawarkan. Begini aja wahai Utsman, izinkan aku untuk menjauh dari wilayah kekuasaan. Izinkan aku tinggal di Rabada. Rabada itu sebuah padang pasir yang kosong, dan itu sekitar 100 km dari kota Madinah. Jadi dia izin, dia dan keluarganya pindah ke Rabada, menjauhi yang namanya kemewahan dan kekayaan dunia, apalagi jabatan. Maka akhirnya Abu Dhar pindah, sehingga ketika dia tinggal sendiri di Rabada hanya dengan keluarganya saja, dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana, dengan kemah yang dia bangun sederhana, jauh dari pemukiman orang. Akhirnya Abu Dhar sakit, dan ketika dia sakit, dia hanya tinggal sendiri, dia bersama istrinya dan beberapa anak. Sehingga ketika dia sakit, istrinya menangis. Kata istrinya, ketika dia menangis, kamu jangan mati dulu, kata istrinya. Kenapa? Kalau kau mati, aku tidak punya kain kafan untuk ngafanin kamu. Sampai kain kafan aja gak punya. Istrinya menangis. Abu Dhar, jangan mati dulu kau. Kita gak punya kain kafan untuk bungkus dirimu. Kemudian Abu Dhar tersenyum. Jangan menangis, wahai istriku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi ketika aku berkumpul dengan sahabat yang lain, kata Nabi, fa inna minkum man yamutu faridan fis sahra. Sesungguhnya di antara kalian ada sahabatku yang akan wafat sendirian di tengah-tengah padang pasir. Fayalqahu fi'atan minal mu'minin. Tapi kemudian ia akan diketemukan dan diurus oleh serombongan orang-orang yang beriman. Maka tidak lama setelah Abu Dhar menyampaikan hadis Nabi itu, istrinya tersenyum, tenang. Kata Abu Dhar, Rasulullah tidak pernah berdusta, dan Rasulullah tidak mungkin berdustai saya. Dan aku yakin orang yang disebutkan oleh Nabi adalah saya. Dan tidak lama Abu Dhar meninggal. Sebelum meninggal dia mengatakan, kalau aku nanti meninggal, maka letakkan jasadku di tempat jalan yang sering dilewati oleh orang. Jadi begini Pak, pada pasir itu ada tanah yang empuk, yang itu pasirnya empuk, tapi ada pasirnya padat itu. Dan itu adalah jalur yang selalu dilewati oleh rombongan orang, kafilah dagang, orang yang selalu lewat. Maka pasirnya padat. Maka kata Abu Dhar, kalau aku wafat, letakkan jasadku di sini. Biarkan nanti ada rombongan yang akan menemukan aku.
Rasulullah adalah orang yang benar. Akhirnya begitu dia wafat oleh anaknya dan istrinya, dia diangkat, ditaruh, diletakkan di pinggir jalan di mana orang-orang akan lewat. Diletakkan dalam ditutup dengan kain aja seadanya. Tiba-tiba rombongan Abdullah bin Mas'ud lewat, di mana mereka mau berangkat berhaji. Dan mereka melihat ada seorang ibu dengan beberapa anak, terus ada jenazah. Maka Abdullah bin Mas'ud telah mendengar itu hadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, jangan-jangan itu orang adalah Abu Dar al-Ghifari. Karena Nabi pernah menyatakan, rahimahullah Abu Dar, yamshi faridan, wa yamutu faridan, wa yub'ats faridan. Semoga Allah merahmati Abu Dar. Dia datang ke Mekah, dia berjalan sendirian, kemudian dia akan mati sendirian, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Maka Abdullah bin Mas'ud mengajak orang-orang rombongannya yang jumlahnya ratusan orang untuk mengurus jenazahnya Abu Dar. Kemudian dibawa ke Madinah dan dikuburkan, dan mereka membawa semua keluarga Abu Dar ke Madinah untuk diurus oleh Utsman bin Affan. Abu Dar al-Ghifari. Kenapa dia disebut datang sendiri, kemudian akan mati sendiri dan dibangkitkan sendiri? Rasulullah pernah ketika dalam pertempuran Tabuk, Abu Dar ini menyusul, tapi karena keledai dia terlalu lemah, terlalu capek, sehingga dia ketinggalan pasukan yang lain. Sehingga kemudian ketika esok harinya dia baru nyampe, pasukan sudah pada istirahat, Abu Dar baru nyampe. Kemudian Rasulullah tersenyum, rahimahullah Abu Dar, semoga Allah merahmati Abu Dar, berjalan sendiri, mati sendiri, dan nanti akan dibangkitkan sendiri. Sehingga Abu Dar tidak merasa khawatir dengan kehidupan. Maka inilah Abu Dar al-Ghifari. Dia musuh dari kehidupan memang. Pernah sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari, perawi hadis juga sama dengan Abu Dar. Ketika di zaman Utsman, Abu Musa al-Ash'ari dijadikan gubernur, kemudian dia jadi kaya raya, dan itu kekayaannya memang wajar. Ketika Abu Dar datang ke wilayah dia, Abu Musa berkata, ahlan yang nabi, selamat datang wahai saudara. Mau dipeluk oleh Abu Musa. Abu Dar mengatakan, tak usah peluk saya. Lasmulah kami akhir. Sekarang saya bukan saudara. Dulu ketika engkau masih di Madinah, belum jadi gubernur, kau saudara. Tapi sekarang kau jadi gubernur, jadi pejabat kaya raya, bukan saudara lagi. Itulah Abu Dar. Sifat kakunya tapi tidak membuat sahabat tetap hormat kepada mereka. Pernah juga sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini perawi hadis, menghafal banyak hadis, dijadikan gubernur. Ketika Abu Dar datang kepada dia, sama Abu Hurairah mau peluk, selamat datang wahai Abu Dar. Abu Dar tak mau peluk, saya nggak mau peluk kamu. Kamu bukan saudara saya lagi. Dulu kau saudara saya ketika masih di Madinah. Sekarang kau sudah jadi pejabat, sudah kaya raya, bukan saudara lagi. Dia datang biasa. Itulah Abu Dar. Tapi sahabat tetap menghormati Abu Dar. Intinya Islam tidak melarang kaya raya. Kata Nabi, nikmal malu soleh fi abdun soleh. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang kaya raya berada di tangan orang yang soleh. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.